Oke, menarik sekali ya bicara tentang Lewis Mumford. Mumford ini atau Mumford, saya lebih suka Mumford aja gitu biar nggak salah paham ya. Tentang teknik dan peradaban. Tadi ada beberapa hal yang dipaparkan di awal oleh pemantik tentang teknik dan peradaban gitu ya. Cuman yang saya pertanyakan pertama adalah apakah ketika Mumford atau Lewis aja ya, ketika Lewis mensejajarkan antara perkembangan suatu peradaban dengan sejarah perkembangan teknik, misalnya, apakah Lewis kemudian melihat bahwa ada keseimbangan gitu? Maksudnya begini, jika kita melihat perkembangan revolusi industri misalnya, jika itu dianggap sebagai sejarah teknik, maka kita sedang mencapai titik tertinggi gitu ya, dengan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan sekarang tentang teknologi dan lain sebagainya, dengan kecanggihan dan lain sebagainya gitu. Sedangkan jika kita masuk ke peradaban, sedangkan sosok Lewis ini kan seorang yang humanis gitu. Maka kalau dalam grafiknya nggak semakin tinggi tapi ada dehumanisasi di situ. Bagaimana semakin berkembangnya teknik, nilai-nilai humanitas itu kemudian semakin luntur gitu. Terutama juga dengan misalnya Lewis menyinggung tentang bagaimana manusia menjadi siapa? Menjadi objek, bagaimana semakin canggihnya keeksistensi manusia semakin hilang, bagaimana juga dengan adanya revolusi industri yang semakin luar biasa ini, banyak sekali tenaga kerja atau buru-buru yang justru dihentikan dan lain sebagainya. Itu kan di satu sisi eh menjadi problem juga gitu kan, dengan adanya teknik yang menggantikan manusia sebagai pelaku gitu kan. Pertama itu. Terus yang kedua, apakah memang latar belakang peradaban itu dari empat hal tadi, yang harapan, gagasan, apa ini? Tujuan, ide, gitu ya. Apakah dari sana latar belakangnya bagaimana Lewis Mumford itu melihat suatu peradaban? Apakah itu tolak ukurnya atau barometernya bagaimana dia melihat peradaban gitu? Sedangkan apakah itu hanya sebagai latar belakang teknik itu muncul? Sedangkan kita tahu bahwa semakin ke sini, jika kita melihat secara humanisasi gitu kan, ini semakin tidak masuk akal gitu. Maksudnya harapan, ide gagasan, tujuan itu semakin tidak terbatas dan tidak tunggal. Tapi banyak sekali. Itulah yang mungkin yang menyebabkan kenapa politeknik atau motif dari perkembangan teknik itu monoteknik bukan politeknik gitu. Karena mungkin yang dilihat harapan, ide gagasan dan lain sebagainya itu hanya satu perusahaan gitu atau satu orang. Sehingga harapan satu orang aja, enggak harapan semua orang gitu. Misalnya kita melihat dalam apa tuh perkembangan atau apa tuh kapitalisasi misalnya dalam negara-negara kapitalis misalnya, itu mungkin benar ada harapan, ide gagasan, tapi memang karena itu muncul dari satu orang atau didominasi oleh satu orang atau satu lembaga, makanya itu monoteknik, nggak bisa politeknik karena tujuannya memang untuk satu orang itu gitu, entah kepuasannya, kecenderungan dan lain sebagainya, gini gitu. Itu sih Kak pertanyaan dan tanggapan. Terima kasih. Kesejajaran perkembangan kesejajaran teknik dan apakah sejajar gitu ya dengan kedua hal ini. Sudah meninggal 1990. Berarti umurnya 95 tahun. Iya pasti. eh Terkait humanis, ini ya, pertama sejajar perkembangannya, eh pasti ya akan saling terkait kayak gitu. Tadi misalnya contohnya, apakah dia peradaban yang masih konvensional ataupun itu udah yang sangat mesinisasi atau teknologis, itu eh, kedua-duanya akan selalu beriringan kayak gitu, kesejaran itu. Dan eh, apa humanis luntur, Pak, gimana tadi? eh Apa ya, ada keseimbangan grafik antara perkembangan teknik dan peradaban manusia gitu.
Jika dilihat sebagai secara humanisasi, secara humanis lah. Maksudnya kan kalau kita melihat peradaban saat ini kan secara secara peradaban manusia lah. Justru teknik itu menggantikan manusia. Seperti mungkin di teknik dan teknologi kemarin sebelum-sebelumnya itu kan tentang bagaimana teknik itu mulai menundukkan manusia dan lain sebagainya. Dan bagaimana teknik itu justru di satu sisi tidak menjadikan manusia sejahtera. Misalnya ada beberapa hal yang tidak humanis, banyaknya kriminalitas dan lain sebagainya. Seorang Lewis kan tadi humanis gitu kan. Bagaimana dia melihat itu gitu. Sedangkan grafiknya yang satu naik, yang satu turun gitu. Itu sih Kak. Ya, pertama itu akan selalu beriringan. Cuman kalau lebih secara detail ya, apakah apa digrafikan dalam bentuk grafik? Iya, memang ada ini ya, antara kemanusiaan dan kemajuan teknik itu ada apa ya, agak selaras gitu ya, agak selaras perkembangannya. Nah, ini didasari oleh landasan budaya. Nah, itu landasan tiap budaya, tiap-tiap negara, tiap-tiap daerah kayak gitu. Dia punya landasan budaya apa nih untuk mengembangkan teknik kayak gitu. Nah, kemajuan yang eksponen lah gitu ya, eksponen di revolusi industri itu kan bisa dibilang kemajuan mesin yang sangat eksponen ya, apa mencuat kayak gitu. Itu salah satunya didasari oleh persiapan budaya itu tadi di awal, apa tadi itu culture preparation. Nah itu jadi misalnya bagaimana kebudayaan untuk mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan baru kayak gitu ya. Yang ini secara khusus yang mengantarkan Barat pada kemajuan yang eksponen itu tadi. Nah, itu salah satunya. Jadi kembali itu didasari oleh kebudayaan-kebudayaan masing-masing. Apakah teknologi dia akan mendahului manusia atau manusia yang akan dapat mengendalikan teknologi itu didasari pada nilai kebudayaan tiap-tiap kelompok kayak gitu, kelompok negara dan yang seperti itu. Ke apa lagi? Apakah kemajuan itu hanya didasari oleh empat hal tadi? Empat hal tadi itu secara khusus adalah untuk secara khusus untuk tujuan-tujuan teknik ya, tujuan-tujuan teknologi. Jadi bukan untuk memajukan peradaban manusia secara lebih ruang lingkup lebih luas lagi sebuah peradaban gitu ya. Jadi secara khusus adalah apa yang mendasari orang untuk membuat sebuah teknologi. Nah, itu empat hal tadi yang didasari oleh empat hal tadi: kebiasaan, tujuan, harapan, ide dan gagasan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini memperbincangkan dari tokoh pemikiran Lewis Mumford, ya, yang dimana grand teori dari beliau itu teknik dan peradaban. Saya dari tadi pemantik menjelaskan belum menemukan titik benang merah yang bisa saya ambil. Namun saya sebelum ke sana mungkin bisa ditemukan di akhir nanti dari pergulatan pemikiran teman-teman yang lain juga. Yang saya tanyakan untuk mengawali diskusi yakni apakah setiap negara-negara ataupun daerah itu sebelum menerima secara penuh teknologi, apakah harus mempersiapkan
mempersiapkan budaya. Tadi kan ada di penjelasan bahwasanya setiap negara itu memerlukan mempersiapkan budayanya sebelum ke teknik gitu. Atau istilahnya itu sebelum menerima teknologi, maka hal yang paling urgent dibenahi pertama itu tentang budayanya. Nah, bagaimana jikalau eh, sat- suatu negara ataupun suatu daerah itu tiba-tiba menerima atau secara tuntutan menerima sebuah teknologi kayak film The Grazy itu ya bukan The Grazy Rich, bukan The Grazy, yang dimana ada seorang suku pedalaman yang memang minim informasi dari luar tentang perkembangan zaman yang ada di pada masa itu. Nah, suatu ketika ada orang luar yang dari luar suku itu melempar sebuah botol ceting gitu, kena ke salah satu anggota suku yang ada di dalam suku tersebut gitu, sehingga botol itu dianggap sebuah hal yang luar biasa gitu, bahkan dianggap Tuhan gitu, sampai suku di dalam suku itu di film The Grazy orang-orang itu meminta sebuah permohonan dan apapun itu kepada botol yang memang jelas-jelas itu hasil dari teknologi yang ada di luar suku itu tersebut. Nah, sehingga kelamaan-kelamaan mereka bisa menerima secara perlahan ternyata bahwasanya yang semula dianggap botol tersebut dianggap sebagai sosok yang luar biasa itu perlahan-lahan ya enggak biasa aja gitu. Nah, konteksnya kayak gitu. Bagaimana jikalau satu pertanyaan saya kembali lagi, bagaimana jikalau suatu daerah itu atau suatu negara gitu terpaksa harus menerima teknologi terlebih dahulu daripada membenahi budaya yang pemateri sampaikan barusan gitu. Ya mungkin itu sih. Jadi ya memang banyak sebenarnya, baik itu yang masyarakatnya masih sangat-sangat tradisional ataupun yang sudah pertengahan. Yang pertengahan pun masih ada aja ya daerah kayak gitu yang seolah-olah tidak punya tidak punya kehendak untuk memfilter hal itu, misalnya kayak gitu. Apalagi misalnya fenomena yang masyarakatnya masih sangat tradisional sekali kayak gitu. Jadi memang baik lah. Terus gimana mempersiapkan mungkin ya nanti akhirnya sebenarnya tetap kembali lagi ke budayanya itu sendiri ya. Budaya orang-orang yang tidak siap untuk menerima kemajuan teknologi itu kan ya dia berarti mungkin dalam tanda kutip ada yang salah dengan budaya mereka kayak gitu. Ada yang salah dengan budaya mereka. Nah, selain itu jadi intinya adalah kembali ke budaya masyarakat itu sendiri ya, yang jadi tujuan dari budaya yang telah maju kayak gitu, budaya dari luar yang telah maju. Jadi kembali ke budaya si yang tradisional itu seperti apa, nilai-nilai yang mereka anut seperti apa. Nah, selain itu juga perlu dilihat di sisi lain pada daerah yang telah maju atau orang yang maju itu punya motif apa ke si daerah yang masih konvensional ini gitu. Apakah dia akan mengarahkan pada praktek-praktek untuk tujuan-tujuan yang praktis, teknologi itu di sana gitu, diarahkan ke sana, di daerah ke arah daerah sana, ataukah memang untuk kembali teknologi ini untuk mendukung nilai-nilai masyarakat yang sudah ada gitu. Misalnya melestarikan, untuk agar tetap melestarikan budaya-budaya yang udah dipertahankan di masyarakat tertentu itu kayak gitu. Nah, jadi itu
eh itu didasari oleh budaya, nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat di situ sendiri. Gitu. Oke, sedikit ingin menanggapi dari hal yang disampaikan oleh pemantik. Jadi eh, dari tadi tuh menjelaskan bagaimana peradaban-peradaban atau eh, apa ya, catatan-catatan dari perkembangan dari teknologi sampai politeknik apa? Ya politeknik tadi. Bukan Volterra juga. Cuman kalau peradaban konteksnya kan ya, hal yang tidak bisa eh, dikesampingkan, yakni kan struktur sosialnya ya. Memang benar kalau memang konteksnya harus mempersiapkan budaya untuk menerima secara penuh tentang teknologi. Cuman kan gini, mengenai teknologi itu kan hanyalah jembatan untuk mengantar untuk mempermudah masyarakat itu, dan difungsikan atau tidaknya itu kan kembali kepada masing-masing gitu. Jadi seberapa kuat gitu mereka harus mempersiapkan secara penuh terhadap budaya itu sendiri gitu. Sedangkan kembali lagi kepada teknologi itu kan difungsikan atau tidaknya ya itu terserah masing-masing setiap individual gitu. Iya, itu saja. Iya, benar. Ya, jadi eh kalau kita melihat teknologi itu sebagai jembatan itu dalam tanda kutip memang ya memang benar, tergantung dari orang yang mau mempergunakan. Malahan kembali ke pertanyaan pertama tadi, eh, kalau apa kalau teknologi itu Anda anggap sebagai sebuah fakta yang eh, kalau saya mungkin ini ya bebas nilai gitu. Nah, nah itu yang akan Anda punya nilai apa gitu. Jadi maksudnya antara teknologi dengan nilai-nilai masyarakat itu tidak bisa ini ya, apa tidak teknologi eh, interpretasi saya dari Mumford ini, teknologi itu tidak bisa dipisahkan gitu. Landasan teknologi gak bisa dipisahkan terhadap nilai-nilai budaya yang memunculkan teknologi itu sendiri, bahkan bukan yang memunculkan, yang implikasinya itu untuk apa kayak gitu. Jadi baik itu masyarakat yang konvensional kah ataupun yang tiba-tiba menerima dampak dari kemajuan teknologi, ya dia harus memutuskan kayak gitu. Dia akan mempergunakan, harus mau tidak mau kayak gitu, ya, mempergunakan teknologi itu untuk apa kayak gitu. Itu sih. Jadi, apa ya? Tidak bebas nilai sih kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali apa yang dibahas oleh Lewis Mumford tentang teknik dan peradaban. Judulnya sangat judulnya kayak sangat memberikan suatu bentuk korelasi yang ketat bagaimana mengidentifikasi suatu peradaban dari teknik yang mereka bangun. Sehingga misalnya kalau kita melihat kenapa kok kita tahu bahwa peradaban Mesir itu maju? Karena teknik yang digunakan untuk membangun piramida itu sangat luar biasa. Apalagi kalau sudah diselingi dengan kata-kata untuk masa itu. Teknik yang digunakan untuk menghasilkan bangunan seperti itu yang bisa bertahan sampai 3.000 tahun lebih.
Itu menjadi sangat suatu hal yang menjadi suatu bentuk penilaian yang sangat konkret bagaimana melihat suatu peradaban dari teknik-teknik yang dihasilkan. Jadi teknik dan peradaban itu memiliki nilai korelasi yang sangat kuat ya. Dan ini yang ingin disampaikan Mumford. Cuma kadang ada beberapa paradoks tadi yang ingin saya pertanyakan nantinya kepada Bapak pemantik kita pada sore hari ini. Akan tetapi saya ingin menanggapi dari tanggapan Mbak Winda tadi tentang maksud dari mau bagaimanapun teknik itu pasti akan bersifat monoteknik katanya Mbak Winda. Karena dalam aspek sosiologis lebih-lebih ditarik kepada suatu nilai-nilai yang sangat politis dari tujuan teknik sebagai suatu pemenuhan cara-cara yang diselenggarakan oleh manusia secara personal atau pergolongan dan itu dilaksanakan oleh golongan-golongan tertentu, maka tujuannya akan disandarkan kepada tujuan-tujuan pihak penyelenggara. Dan saya rasa pengertian dari Mbak Winda itu pengertian yang kurang sempurna. Karena hal ini tidak berkaitan dengan hal itu. Maksud monoteknik itu tidak dikaitkan kepada penyelenggara teknik-teknik tertentu, sehingga kayak saat itu dilakukan oleh orang-orang segolongan orang, maka tujuannya itu hanya akan berbasis kepada kepentingan-kepentingan golongan yang melaksanakan itu. Pengertian monoteknik tidak ke sana, Mbak. Menurut saya yang saya pahami dari penjelasan Mas Ariel, itu didukung oleh penjelasan Mas Ariel bagaimana tadi menjelaskan tentang pengertian politeknik dan bioteknik. Jadi monoteknik itu tidak disandarkan kepada para pihak penyelenggara bagaimana teknik suatu hal itu dapat dilaksanakan. Penciptaan teknologi entah itu tadi mobil listrik, sepeda motor listrik dan lain sebagainya. Tapi disandarkan kepada tujuan akumulasi apa yang ingin disampaikan. Misalnya kayak saat orang melakukan misalnya membuat mobil tujuannya hanya untuk hal-hal yang bersifat kapital, modal, maka itu dikatakan monoteknik. Kenapa? Karena dalam mengembangkan teknologi yang ia kembangkan, dia hanya bertujuan kepada satu aspek, tidak disandarkan kepada aspek tadi, bioteknik dan politeknik. Politeknik sebagai teknologi dengan pertimbangan yang memasukkan dampak sosial sebagai pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kalau bioteknik kan lebih khusus kepada lingkungan. Kalau politeknik itu macam-macam. Jadi pertimbangan perkembangan suatu teknologi tidak hanya didasarkan kepada basis-basis kapital, bukan basis-basis kepentingan suatu golongan. Ya nggak masalah itu basis kepentingan suatu golongan, asalkan hal itu juga memasukkan pertimbangan-pertimbangan dampak sosial dan lain sebagainya. Misalnya Amerika Serikat dengan agenda-agendanya. Akan tetapi agenda-agenda yang dibawa oleh Amerika Serikat itu memperhatikan tentang aspek-aspek yang bersifat isu-isu sosial, isu-isu lingkungan dan isu-isu sebagainya. Itu tetap kita katakan sebagai politeknik. Karena maksud dari monoteknik dan politeknik dan bioteknik tadi tidak didasarkan kepada kepentingan-kepentingan politis, tapi kepentingan-kepentingan yang bersifat sosiologis, antropologis dan environmental dan lain sebagainya. Jadi hal itu bukan berkaitan tentang pengertian-pengertian dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat narasi bagaimana siapa dan apa enggak, tapi bagaimana suatu perkembangan teknologi itu didasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang didasarkan kepada hal-hal yang bersifat non kapitalistik semata. Jadi tidak hanya karena ini mudah dan murah kita produksi secara massal, tapi ada perkembangan sehingga menghasilkan suatu bentuk teknologi yang namanya teknologi terbarukan. Teknologi terbarukan itu teknologi yang didasarkan kepada kepentingan yang bersifat sosial dan bersifat lingkungan, tidak hanya pada basis-basis kapitalistik semata. Jadi pengertian saya apakah teknik itu hanya akan berakibat dan implikasinya hanya kepada hal yang bersifat monoteknik, itu tidak. Ya. Dan hal ini sudah dilakukan sekarang bagaimana menggembar-gemborkan tentang mobil listrik ya. Meskipun ada kritikan lain, percuma pakai mobil listrik kalau listrik yang dihasilkan masih melalui dengan pembakaran batu bara, sama saja. Justru zat emisinya juga lebih besar nantinya. Jadi seperti itu. Yang kedua, mengenai pengertian suatu teknik ya. Kalau secara sederhana sih teknik itu cara kan ya. Cara-cara yang dihasilkan dari, jadi banyak cara, kan banyak cara menuju Roma. Teknik itu adalah cara-cara yang sudah kita formulasikan ya kan. Oh iya.
London ya, Roma sudah ketinggalan zaman sekarang, sudah gak jadi basis ya. Jadi cara yang diformulasikan sehingga menjadikan suatu rumus. Jadi kalau tadi Mas Ariel menjelaskan bagaimana genealogi suatu mesin ya, tekniknya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang pragmatis dan memiliki kecenderungan akan kemudahan. Jadi desire manusia menuntun manusia kepada tujuan-tujuan yang bisa bisa tercapai dengan cara-cara yang sesederhana mungkin. Sehingga dengan hal itu manusia mengakumulasi cara-cara, jadi manusia melakukan eksperimental, terus mereka menyimpulkan secara eksperimental cara yang paling mudah, mereka kalkulasikan dalam bentuk hal yang matematis, perkiraan-perkiraan, sehingga ada teknik tertentu, misalnya kalau bikin kopi itu usahakan jangan diputer lebih dari 10 kali misalnya. Ya kan ya. Misalnya karena saat sudah lebih itu mempengaruhi zat kimia dan lain sebagainya ya, nanti penjelasannya. Sehingga teknik itu yang awalnya suatu hal yang bersifat idea akan berubah menjadi alat. Alat berubah menjadi peralatan, peralatan berubah menjadi mesin. Nah, mesin merupakan suatu sosok yang paling sempurna mungkin ya, dari manifestasi antara teknik dan teknologi kalau kita sandarkan kepada pemikiran Jacques Ellul kemarin. Nah, genealogi inilah yang menghasilkan suatu bentuk paradoks tertentu di sini. Khususnya berkaitan dengan teknik dan peradaban. Jadi teknik dan peradaban Lewis Mumford di sini, saya pernah mendengarkan ya tentang bagaimana suatu kota, sebagai suatu bentuk basis peradaban yang dapat melakukan suatu penilaian tentang kondisi peradaban suatu daerah. Itu digambarkan dengan tadi pembagian yang disampaikan oleh Mas Ariel. Tadi disampaikan di sana ada sekitar 6 ya. 6 ada ekopolis, polis, metropolis, megalopolis, tiranipolis dan nekropolis ya Mas ya. Jadi di sini saya menemukan paradoks Mas. Paradoks yang saya temukan, kita melihat kayak semakin maju suatu peradaban, maka teknik yang digunakan dalam membangun peradaban tersebut dalam aspek yang paling material itu kota ya. Makanya kalau kita melihat Yunani, kebesaran suatu Yunani yang bisa kita amati sampai saat ini gak hanya pada buku-bukunya dalam artian teknik, tapi dalam artian teknologinya kita bisa lihat dari bagaimana pembangunan kota Romawi dan Konstantinopel misalnya. Kita melihat Konstantinopel itu sebagai suatu bentuk gambaran dari peradaban yang mapan. Itu dilihat dari nilai teknik dan arsitektur yang ada. Bagaimana suatu kota dibangun dengan begitu kokohnya ya. Nah, jadi kita melihat di sini dari pembagian kota yang disampaikan oleh Lewis Mumford yang 6 tadi justru menjadi paradoks. Kita lihat dari pendefinisian ekopolis sebagai suatu bentuk pedesaan dan polis, kota, metropolis, megalopolis, tiranopolis. Kita melihat bahwa semakin maju nilai teknik yang dibangun dalam peradaban yang bersifat material dalam bentuk ranah kota tadi, itu justru menjadi menjadi lahan yang subur tentang kekacauan sosiologis yang ada pada suatu kota. Jadi kalau kita lihat dari semakin maju, kalau kita akan lihat secara bentuk hierarkis tadi kan ya, dari ekopolis, dari pedesaan menjadi polis, kota, jadi metropolis, kota yang lebih besar, megalopolis, tiranopolis dan nekropolis itu kan secara hierarkis. Kita melihat bahwa pedesaan merupakan suatu bentuk, kan kalau kita melihat antara adab dan peradaban ini masih ada. Meskipun peradaban itu merupakan bentuk tambahan dari bahasa yang disadur dalam kata adab dalam konteks bahasa Indonesia. Keduanya menjadi suatu hal yang berbanding terbalik antara konsep kota sebagai bentuk peradaban yang material yang dapat digambarkan secara sosiologis di sini. Jadi ekopolis, rakyat pedesaan itu adalah rakyat yang paling beradab. Sehingga kalau kita bandingkan dengan orang yang ada di dalam takaran polis, metropolis, maka sampai nekropolis dengan kota yang paling kacau, kota yang paling tidak memiliki adab. Jadi peradabannya itu menjadi suatu peradaban yang kacau. Jadi ada nilai-nilai paradoks. Orang yang maju secara teknik
dan peradaban. Justru paradoksnya itu justru yang paling apa ya? Non-adabi ya, non-adabi. Jadi ya, jadi ada nilai-nilai paradoks tersendiri dan bagaimana Manford melihat ini, nilai paradoksal ini. Sehingga juga kan Manford melihat bahwa teknologi dan teknik ini pada suatu hari nanti dapat menundukkan manusia meskipun eksistensi teknik secara garis besar itu sebagai tuas yang memperpanjang kontrol manusia atas alam. Dan Manford sendiri juga menegaskan ketakutannya bahwa teknik pada suatu hari nanti akan melampaui kontrol manusia itu sendiri. Kalau kita dalam umat Islam misalnya, ada teknik, ya kan? Dalam konteks umat Islam ada teknik bagaimana kita umat Islam dapat menjadi Muslim yang kafah. Salah satunya dengan cara meniru perlakuan Nabi. Nah, teknik yang paling sederhana untuk meniru pelakuan Nabi itu adalah disandarkan kepada madhab-madhab yang mengkaji Nabi, entah itu kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi pada saat ini realitas kita, misalnya kita menjadikan sarana-sarana tadi, kita menjadikan madhab kita tadi sebagai tujuan, sehingga kita harus mengamalkan suatu praktik-praktik ya, teknik-teknik dalam mengikuti Nabi secara fundamental dan 100% kepada madhab tertentu. Itu menggambarkan bagaimana sarana teknik sebagai sarana. Kalau kita sandarkan kepada Jacques Ellul kemarin, teknik sebagai sarana jadi menjadi sarana sebagai tujuan kemarin. Nah, itu menjadi nilai paradok tersendiri dan kita juga menemukan paradok yang sama, bagaimana Lewis Mumford menjelaskan tentang eksistensi keberadaban dan teknik tadi justru menjadi suatu nilai kemerosotan, nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalamnya. Mungkin itu. Ada satu lagi. Ini pertanyaan intinya ya. Nah, enggak, itu terserah itu mau dijawab atau enggak. Itu cuma kegelisahan semata karena dengar pertanyaan Mbak Bu Indah. Tapi pertanyaan saya yang paling ini, jadi kayak ada tahapan dalam peradaban ya. Yang pertama adalah tahapan eoteknik. Eoteknik itu adalah tahapan peradaban yang tekniknya berbasis pada hal-hal yang bersifat material seperti kayu, batu, dan besi dan lain sebagainya. Terus ada peradaban yang kedua didefinisikan oleh Mumford adalah paleoteknik. Paleoteknik itu adalah basis peradaban yang perkembangannya didasarkan kepada hal-hal yang bersifat metalurgi, kayak hal-hal yang bersifat kimia dan lain sebagainya, reaksi-reaksi kimia ya. Yang terakhir itu neoteknik. Jadi basisnya sistem. Karena hal ini didasarkan kepada bangkitnya revolusi industri dan kapitalisme. Yang saat ini itu yang dijual adalah sistem. Dan sistem itulah yang memperpanjang jarak antara si kaya dan si miskin. Nah, pertanyaan saya, karena teknik itu nilainya universal, bagaimana Lewis Mumford itu melihat teknik yang ada pada masa peradaban Mesir kuno yang terkenal dengan teknik sihirnya. Teknik sihirnya. Jadi ini kalau kita mau tarik kepada 3 pembagian peradaban teknik ini, kan sihir itu juga teknik. Karena ada cara-cara tertentu, prosedur-prosedur tertentu yang harus dipenuhi untuk melancarkan serangan-serangan fajar ini, Mas ya. Biasanya kan sepertiga malam tuh. Jadi kalau orang nggak sholat tahajud biasanya suka kena. Nah, ya bagaimana ini Lewis Mumford dapat melihat fenomena ini? Karena kalau kita melihat dari 3 pembagian peradaban tadi, kita melihat ada basis-basis yang berbeda. Ada yang basis material, ada yang basis metalurgi. Itu sudah tidak terlalu material ya, karena kita membutuhkan alat dan perpanjangan tangan manusia untuk menganalisisnya. Dan yang terakhir itu basis yang lebih abstrak lagi, itu basis sistem. Dan kita melihat bahwa teknik dalam hal yang bersifat santet ini atau sihir atau dukun ini, teknik-teknik ini teknik-teknik yang bersifat apa itu namanya? Kalau dalam fisika, metafisika punyanya Albert Einstein itu apa? Fisika kuantum. Bagaimana Lewis Mumford melihat teknik ini sebagai basis-basis yang didasarkan kepada aspek fisika kuantum. Jadi ada quantum entanglement ya. Orang pintar ya. Apa saya mau nanggapi dulu kan? Kamu nanya duluan. Bismillahirrahmanirrahim.
langsung saja ya. Dari tadi kan disebutkan bahwa, dijelaskan bahwa teknik dan peradaban, sehingga saya mempunyai pandangan bahwa adanya teknik itu membentuk peradaban. Ya, betul ya. Adanya teknik membentuk peradaban. Nah, oleh sebab itu Lewis Mumford so English itu mempunyai solusi. Di situ ada semacam equilibrium, keseimbangan dari populasi ya, iya Kak, ya pemantik. Populasi, keseimbangan apa juga di sini industri dan juga equilibrium lingkungan. Nah, dari situ ternyata manusia itu diarahkan untuk memiliki kecerdasan kecerdasan sosial. Ya. Atau istilahnya emotional question. Apa intelligent istilahnya Lewis Mumford? Social intelligence ya, social intelligence. Nah, sehingga dari social intelligence itu akan terbentuk yang namanya kesadaran, awareness, consciousness, perihal lingkungan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya Kak, karena saya rasa sulit untuk mengimbangi antara keinginan, harapan manusia dengan adanya peradaban, dengan beberapa teknik yang ada, itu sangat sulit. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dari saya, maunya Mumford itu apa Kak? Maunya Mumford itu apa? Karena saya ini menyentuh perihal dari Bang Bano tadi, terus bagaimana dengan yang berbau magic? Kalau bahasanya Bang Bano itu kan fisika kuantum di situ. Jadi quotes dari Mumford di sini adalah bahasa Inggris apa bahasa Indonesianya Kak? Bahasa Indonesia aja ya. Jangan bahasa Inggris. Jadi tradisionalis pesimis tentang masa depan dan optimis tentang masa lalu. Ini dari quotes Mumford di situ. Tradisional itu seolah-olah pesimis, agak ragu dengan masa depan. Dan mereka, kaum-kaum tradisionalis itu optimis terhadap masa lalu. Mungkin menyambung nanti dari pertanyaan Bang Bano itu. Cuma dari pertanyaan saya adalah, maunya Mumford, iya maunya Mumford itu apa Kak? Mungkin hanya itu ya. Pertama dari Mas Faruk dulu. Maunya Mumford itu apa? Jadi karena ini saya juga mepet mau mendekatkan diri kepada. Jadi maunya Mumford ini ingin menjadikan manusia insan kamil sebenarnya. Oh ya. Iya, humanis ya, intinya itu. Apa tadi lupa ya lah. Yang tradisional pesimis gimana? Yang misalnya gimana contohnya? Dalam menilai fenomena masa lalu, peradaban masa lalu gitu ya. Ya magic. Misalnya contohnya di masa lalu magic itu. Jadi saya belum menemukan secara ini ya bacaan referensinya dari Mumford. Cuman ini interpretasi saya sendiri.
saya kira pertama harus terlepas dulu apakah magic itu suatu abstraksional yang akan benar-benar terjadi di dunia nyata atau enggak. Jadi saya melihat pertama ritual-ritual seperti itu hanyalah menjadi nilai yang di situ ada pesan-pesan tersendiri kayak gitu sebenarnya. Jadi landasan-landasan pesan yang ada di balik itulah yang iya, di balik itulah yang menjadi motif bagi terbentuknya peradaban kayak gitu. Ya akan ini ya memang benar realitanya, misalnya pada zaman Mesir kuno ya sebatas itulah peradaban mereka kayak gitu, karena memang pola pikir dalam melihat sebab akibat suatu fenomena terjadi itu secara dogmatis itu berasal dari suatu yang jin gitu ya, gitu. Sehingga ya sudahlah kayak gitu kan. Berarti seolah-olah kita gak punya andil untuk merubah alam kayak gitu. Apa tadi istilahnya mengontrol alam kayak gitu. Karena seolah-olah alam dan yang seperti itu berasal dari Tuhan yang nggak bisa dikorek-korek misalnya. Jadi bukan, bagi saya tidak ada artinya ya terkait dengan misalnya praktik-praktik ritual tertentu misalnya yang tiba-tiba kok iya benar-benar terjadi, misalnya apa tadi Firaun Nabi Musa yang tiba-tiba membelah laut. Jadi itu bukan, saya mencoba untuk ini dulu ya, bahwa itu bukan suatu yang benar-benar pas ajaib kayak gitu. Dari hal yang gaib kemudian benar-benar faktual gitu, terrealisasi di realitas sosial. Makanya termasuk bentuk dari sebuah piramid itu kan, itu sendiri kan motifnya untuk bukan kalau sekarang membangun sebuah bangunan itu kan ya ada fungsional secara praktis, tinggi bangunannya itu ada manfaat secara praktis, kemudian juga ada nilai arsitekturalnya ada. Nah, piramid itu kan memang benar-benar misalnya sangat motifnya sangat religius kayak gitu, bukan untuk tujuan-tujuan yang kayak sekarang membangun bangunan tinggi seperti itu ya, mengagungkan sosok Firaun yang dianggap Tuhan misalnya bisa bertahta di puncak piramid misalnya kayak gitu, atau mungkin seolah-olah ingin mendekati kepada yang di atas yang mereka yakini sosok di atas sana kayak gitu kan, seolah-olah ke sana. Itu sih, jadi memang kebudayaan yang dogmatis pada zaman misalnya kalau contohnya tentang Mesir kuno gitu. Oke, tadi yang ditanggapi ya tentang bagaimana motif satu itu motif kapitalis ya. Ya, monoteknik itu tidak menjadi satu-satunya motif perkembangan teknik lah ya. Cuman tadi yang sempat saya dengar juga dari pemantik, makanya saya mengatakan begitu karena tadi ada yang disebut dengan neoteknik. Neoteknik itu kan ketika sistem. Nah, dan disinggung oleh pemantik tadi bagaimana sistem atau perkembangan teknik itu dimonopoli oleh satu kekuatan besar gitu.
Dan makanya kita melihatnya misalkan begini, walaupun suatu budaya itu tidak benar-benar membutuhkan itu, tapi ketika perkembangan misalkan revolusi di Indonesia mungkin belum sampai 4.0, bahkan ya 4.0 lah ya. Cuma sedangkan tuntutan atau perkembangan sudah 5.0 gitu kan. Itu membuktikan bahwa ada satu monopoli bagaimana revolusi industri atau perkembangan teknik itu juga dimotori oleh beberapa orang atau beberapa institusi atau penyelenggara tadi ya. Terus ingin saya singgung juga tentang keterkaitan, sebenarnya disinggung ya oleh Banu sama oleh Faruk juga, tentang bagaimana hubungan antara teknik atau ketika suatu peradaban itu dilihat dari ini apa tadi namanya, arsitektur atau perkembangan dan lain sebagainya gitu kan. Itu seolah-olah bertentangan dengan bagaimana mitologi yang berkembang gitu kan, mitologi yang berkembang dan arsitektur yang ada sekarang gitu misalnya. Jadi bagaimana misalnya saat ini peradaban kita belum mampu membuat semisal Borobudur misalnya, semisal piramid dan lain sebagainya dengan kekuatannya yang sampai ribuan tahun. Dan bagaimana juga mitologi yang berkembang bahwa sebelumnya jangan-jangan Romawi lebih berkembang dari kita. Bagaimana kerajaan-kerajaan sebelumnya itu lebih berkembang dari kita gitu kan. Itu juga bagaimana Lewis melihat itu tentang bagaimana teknik itu berkorelasi dengan peradaban. Terus apa ya? Gak berhenti sih. Nah, tentang problem tesis yang berkaitan dengan masalah yang pertama tadi tentang bagaimana perkembangan teknik itu tidak sejalan dengan kebutuhan atau demand suatu kota atau suatu budaya dalam suatu negara, itu juga kaitannya dengan digitalisasi. Saya melihat bahwa perkembangan digital atau neoteknik atau apa tadi ya, neoteknik lah ya, berkaitan dengan sistem, dengan adanya metaverse dan lain sebagainya, itu justru tidak menghasilkan keuntungan di sisi lain. Karena misalkan saya melihatnya di Indonesia misalnya, bagaimana ketidakmerataan pengetahuan atau intelek atau secara sosial kita belum siap, itu justru menjadi sebuah bumerang gitu. Misalnya dalam segi agrikultur, tadi disinggung oleh pemantik tentang agrikultur, bagaimana mesin itu seharusnya menjadi tujuan praktis, tapi di satu sisi itu menjadi problem juga gitu kan. Dan bagaimana misalnya dari segi perikanan misalnya, bagaimana adanya infrastruktur yang ada itu justru tidak memudahkan. Di satu sisi itu justru merusak sistem konservatif yang sudah dibangun dalam suatu kota atau suatu daerah. Gitu sih. Sisanya mungkin nanti kita diskusikan. Silakan. Cek. Ya, saya sedang mencoba mengartikulasikan ide ini dengan baik gitu ya, walaupun bukan ide ya, gagasan aja. Nah, tadi sempat disinggung tentang ditanggapi oleh Banu bagaimana seolah-olah ada bukan paradoks sebenarnya yang ditanggapi tentang monopoli atau dominasi atau ya di monopoli sistem. Sebenarnya saya menyinggung itu kaitannya dengan ketika tadi pemantik menyinggung tentang neoteknik. Makanya saya menyebut bahwa apa yang disinggung pemantik tentang adanya apa tadi tuh politeknik itu seolah-olah dasarnya ada satu motif aja. Itu sebenarnya mungkin karena kita sedang berada dalam neoteknik, tidak lagi pada eoteknik dan politeknik. Mungkin kalau eoteknik itu sifatnya desentralisasi lah istilahnya. Jadi semua orang itu ketika butuh, misalkan bagaimana dulu di masa bukan prasejarah ya, iyalah dulu di masa-masa lalu, justru ada perkembangan misalnya nomaden. Jadi masanya nomad di waktu dalam sejarah peradaban di masa lalu lah ya. Misalnya orang nomaden, ketika dia merasa kebutuhannya sudah mulai tidak ada, mereka berpindah-pindah dan perkembangan itu kan tersentralisasi karena memang bukan terdesentralisasi karena kebutuhan mereka di tempat itu gitu kan. Terus baru yang kedua di politeknik metalurgi itu mulai sudah agak luas, misalnya skop kota karena adanya perkembangan atau konvensionalisasi, bagaimana suatu daerah disepakati bahwa kebutuhannya ini misalnya, mungkin begitu. Baru yang sekarang neoteknik cakupannya lebih luas lagi gitu kan, makanya saya menyebut bahwa itu adalah monopoli, di monopoli sistem. Makanya kayak kita Indonesia nggak butuh belum sanggup untuk 5.0 misalnya, tapi sekarang sudah 5.0. Itu juga menunjukkan bahwa revolusi industri juga dimotori oleh motif-motif
tertentu gitu. Tertentunya saya garis bawahi gitu kan. Jadi itu sih. Terus tadi kan Pak Luhut. ya gitulah terserah ya. Terus yang kedua tadi tentang saya ingin menyinggung tentang tadi mungkin disinggung juga oleh dua orang tadi Faruk dan Banu ya tentang kaitannya mitologi dan teknik gitu kan. Ini sesuatu yang mungkin agak tabu tapi agak nyeleneh gitu kan. Jadi misalnya mungkin kita sempat mendengar istilahnya dulu bahwa di kerajaan bawah laut atau masanya Korun gitu kan, bahwa di sana sangat jaya sekali sampai ketika harta-hartanya terpendam itu jadi harta Korun, sekarang jadi harta karun misalnya. Itu kan juga di satu sisi itu perkembangan suatu peradaban juga, bahwa waktu itu sudah maju misalnya Yunani, Romawi dan lain sebagainya, itu juga suatu peradaban yang wah sekali. Tapi di satu sisi dalam grafik itu sudah tinggi gitu misalnya, dalam diagram tinggi misalnya, tapi juga mitologinya itu juga tinggi. Itu kan secara mitologi di satu sisi itu saya sebut saja dehumanisasi di titik terendah gitu kan. Karena misalnya agama, mungkin bisa agama berada di tengah-tengah. Di satu sisi ada yang mendukung ke yang kemajuan, beberapa justru bertolak belakang misalnya. Bagaimana di situ ada apa tuh apa namanya tuh? Anjir, penjepit. Kesenjangan. jadi jadi ada kesenjangan gitu. jadi awalnya kan satu, jadi ada kesenjangan gitu kan. Jadi ada kesenjangan sosial tuh. Itu kan justru bertolak belakang dengan kemauannya Lewis, bahwa teknik dan peradaban sekali lagi tidak sejalan gitu kan. Tidak seharusnya teknik itu menjadi satu-satunya indikator peradaban gitu kan. Karena peradaban di masa lalu itu juga lebih baik. Misalnya marmer dulu lebih bagus. Makanya misalnya marmer di Mekah itu sekarang susah lagi didapatnya gitu kan. Karena kualitasnya tidak ada yang bisa menandingi marmer itu misalnya sih. Saya kurang tahu juga. Nanti bisa diverifikasi ya. Saya dengernya doang. Dari kemarin muncul di Reels ya. Enggak, marmer sih nggak tahu. Masalah marmer mungkin Kak Ari lebih tahu karena ini ya, arsitek ya. Apa itu sih Kak. Jadi mitologi dan agama itu sebenarnya juga problematik sih itu. Terus juga sama digitalisasi. Gimana misalnya digitalisasi, oh sudah saya singgung sih, digitalisasi kita belum sanggup ke situ. Misalnya Indonesia belum sanggup ke situ, tapi seolah-olah sekarang kita harusnya digital semua, sedangkan dari segi agrikultur, dari segi basis terendah iya, pinjol itu juga digitalisasi ya. Itu ya sih Kak, itu tanggapan saya sih untuk ditanggapi untuk dan diapa-apain terserah. Oke, jadi saya pengen nanggapin juga. Kayaknya Mbak Winda ini agak maksa. Bukan agak maksa dalam artian apa? Kayak sebenarnya kayak lihat maksud dari perbandingan antara monoteknik dan politeknik itu pertama itu bukan aspek-aspek politis ya. Jadi bahasa monopoli meskipun neoteknik ya. Sistem itu masuk dalam aspek politis loh. Iya, tapi nggak ke sana. Jadi gini, teknik ya saya mengakui bahwa politik itu adalah teknik secara sosiologis untuk mempengaruhi manusia ya. Tapi dalam artian yang demikian ini bukan jadi kayak monoteknik itu tidak disandarkan kepada kepentingan teknik. Misalnya kalau kayak sampai tadi menyimpulkan bahwa kita dituntun oleh suatu narasi bahwa kita tiba-tiba menjadi apa ya, dipaksa untuk membutuhkan apa yang sebelumnya kita tidak butuhkan. Gak seperti itu. Jadi narasi-narasi teknik ini mungkin kaitannya lebih sederhana apabila dijelaskan secara ekonomis ya. Jadi kayak saat misalnya orang desa nggak mungkin tahu bahwa mereka butuh traktor saat mereka tidak tahu bahwa produksi padi yang dihasilkan dengan traktor, yang dihasilkan dengan teknologi hasilnya lebih banyak dan kualitasnya lebih baik. Secara kuantitas dan kualitas mereka nggak bakal merasa butuh. Tapi saat ada kesadaran bahwa produk mereka kalah di pasar bebas dan lain sebagainya, akhirnya mereka sadar bahwa oh
ternyata saya membutuhkannya. Jadi masalah butuh dan tidak butuh itu kan masalah kesadaran. Dan masalah kesadaran itu tidak sangkut pautnya bukan berdasarkan kepada narasi disetir ini kamu harus dikontrol untuk menggunakan traktor meskipun kamu tidak butuh. Bukan seperti itu. Jadi kayak masalah politeknik itu kaitannya bukan pemegang kekuasaan untuk mengkontrol ini kayak orang-orang konspirasi Mbak Winda tiba-tiba pikirannya. Jadi kita dipaksa Terlalu dikontrol. suuzon ya, Bukan seperti itu. suuzon. Jadi politeknik itu tujuannya, maksudnya dari politeknik yang disarankan oleh Mumford di sini, politeknik itu teknologi yang sampean kembangkan tidak hanya didasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonometris, hanya ekonomi saja, tapi ekonomi yang juga disandarkan kepada hal-hal yang bersifat baik terhadap alam. Nanti larinya kepada filsafat ekologi nih kalau mau ditarik terus. Nah, jadi makanya tadi Louis Mumford juga memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang keseimbangan ya, dinamika keseimbangan ya. Dinamika keseimbangan, itu dinamika keseimbangan bukan dinamika keseimbangan politis. Jadi kayak apakah neoteknik tadi, neoteknik itu memberikan suatu kan kalau pengertian basis yang sampean kutip, sampean tuh langsung ngambil fenomena sosiologisnya. Bagaimana revolusi industri menggerakkan suatu ini, adanya sistematisasi itu memberikan suatu kekuatan ekonomi yang tidak terdesentralisasi menjadi sentral sehingga itu dikontrol oleh suatu narasi. Enggak seperti itu. Jadi monoteknik itu tujuannya awalnya hanya aspek-aspek yang bersifat ekonomis, kemudahan saja. Teknik yang aplikasinya ya mudah aja. Kita tidak peduli dengan kemudahan itu. Apa kayak kalau obat itu apa namanya? Efek samping. Monoteknik itu adalah teknologi yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan efek sampingnya. Nah, politeknik itu adalah teknologi terbarukan yang juga memperhitungkan kalkulasi dari efek samping yang lain tadi. Kalau bioteknik itu sudah lebih spesifik ya, pertimbangannya teknologi yang dikembangkan yang juga memperhitungkan hal-hal yang bersifat lingkungan. Nah, kalau politeknik itu lebih umum lagi. Jadi tidak hanya lingkungan saja, tapi mungkin secara sosiologis dan politis. Misalnya, kalau kita kasih pertimbangan Rocky Gerung tadi bahwa percuma kita menggunakan mobil listrik, tapi listrik yang dihasilkan tetap menghasilkan gas emisi yang lebih parah daripada knalpot racing yang dihasilkan oleh jamit-jamit itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi sampean saat ingin menarik itu ke dalam aspek yang ranah kontrol yang bersifat politis tadi itu terlalu kejauhan dan tidak sesuai dengan analisis efek samping yang dimaksudkan. Jadi politeknik itu jadi misalnya kayak apakah menjadi masalah? Misalnya teknologi dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu. Apakah menjadi masalah? Tidak menjadi masalah. Asalkan efek samping yang dihasilkan itu tidak berakibat fatal kepada hal-hal yang bersifat misalnya secara sosiologis dan lingkungan. Jadi sampean itu terlalu kejauhan. Terus pas tadi ditarik. Saya tanggapi dulu ya. Silakan. Jadi saya rasa argumentasi tadi tidak sesuai dengan maksud saya gitu kan. Mas Aril ya? Maksud siapa? Mas ya terserah lah ya. Oh. Karena tadi sebenarnya saya melihatnya entah tentang politeknik, monoteknik dengan neo, tapi apa tadi Kak? Eoteknik, paleteknik, neoteknik itu satu ruang lingkup besar. Tidak dua hal yang diklasifikasi, itu dua hal yang fenomena yang berbeda. Saya melihat itu sebagai satu kesatuan. Misalkan begini, kenapa sih menyinggung politeknik tentang bagaimana itu sudah merambah tidak hanya dalam aspek energi atau dalam biologi, ya kan? Monoteknik itu satu atau satu. Nanti tanya ke Mas Adil ya. Bukan, iya oke. Yang politeknik, politeknik banyak hal kan? Politeknik itu beragam teknik yang digunakan untuk beragam hal. Oke, betul begitu Kak? Gini, kalau ya monoteknik itu disandarkan kepada satu, misalnya satu apa? Iya, tentang misalnya teknik mesin doang, misalnya kan, mesin doang. Gitu Kak? Satu motif kan? Iya, satu motif. Politeknik berbagai motif. Oke kan? Nah, saya merasa kenapa saya bilang bahwa motif tadi ketika kita sampai pada masa neoteknik,
ketika misalkan begini, monoteknik mungkin berlaku, bentar dulu sabar. Monoteknik satu motif itu berlaku mungkin ketika kita sampai pada masa eoteknik. Kenapa? Karena pada basa besi. Karena ruang demand-nya, basic demand-nya, kebutuhannya di kota itu. Ruang lingkup politeknik itu lebih luas karena cukupannya tidak lagi aspek wilayah. Makanya aku bilang tadi. Pertimbangannya antara politeknik dan monoteknik itu bukan topografis. Pertimbangan itu kepada aspek efek samping, makanya. Nah, makanya aku bilang motif tadi itu dimotori oleh satu hal. Kenapa? Karena ketika dia sampai pada aspek yang lebih luas, tidak dipertimbangkan efek sampingnya. Misalnya 5.0 belum sampai ke Indonesia, efek sampingnya apa? Kesenjangan sosial. Kenapa? Karena kita mampunya di 3.0. Makanya aku bilang bahwa politeknik ini sedang pada masa neoteknik. Ketika di sistem, mungkin monoteknik tadi, motif itu di basic. Motif yang disampaikan itu, sampean itu masih monoteknik. Karena motif yang sampean sampaikan dua-duanya itu motifnya ekonomis. Politeknis itu merambah kepada motif yang non ekonomis. Iya, Misalnya motif oke, lingkungan. Sedangkan yang sampean sampaikan dari tadi itu motif ekonomi masih dalam aspek monoteknik semua itu. Enggak gitu. Jadi makanya saya jelaskan tadi bahwa ini aspeknya bukan hal-hal yang bersifat topografis. Kalau sampean mau tetap ada misalnya kayak oh ini kita belum siap deh. Ini bukan masalah belum siap. Bukan masalah belum siap. Kalau sampean mengambil suatu penjelasan karena ini saya belum siap, itu masih terhadap kayak saya belum siap ini karena apa? Nah itu dia. Karena ketika di situ mau tadi, mengejar akumulasi. Iya gitu sih. Tujuan dari Mumford ini adalah bagaimana caranya agar kemajuan dari teknologi yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri agar memperhatikan aspek-aspek yang lebih luas lagi, lebih humanis lagi, yang mementingkan pertimbangan-pertimbangan yang ini ya, yang tadi disebutkan bahwa misalnya spiritual kayak gitu, yang lebih memanusiakan manusia kayak gitu. Itu sih. Ya baik, itu saja. Nanti mungkin teman-teman yang lainnya bisa melihat di beberapa referensi lainnya terkait dengan teknik dan peradaban. Jika ada beberapa kesalahan yang kurang atau mungkin salah, saya minta maaf. Saya akhiri pada diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.